Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hey, shalom teman-teman semua, kembali dengan saya Satria. Ya, kita kembali lagi dalam ibadah Youth Messenger online service. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh ya, sekarang kan kita banyakkan ibadah di rumah aja nih. Karena kondisi dan karena keadaan yang sebenarnya nggak kita harapkan. Tapi saya harap kita tetap sama-sama tetap menjaga kesehatan kita, makan teratur, istirahat cukup supaya kita tetap terjaga. Oke, nah gini, bicara soal di rumah aja nih ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya boleh tanya nih ke teman-teman semua, kira-kira kalian lagi ngapain aja sih kalau misalnya di rumah? Buat yang sekolah atau buat yang kuliah atau mungkin yang kerja. Yang pasti kan kalian kerja dong ya, work from home. Tapi selain kalian bekerja, kalau kalian lagi di rumah aja kalian ngapain sih? Boleh dong bagi-bagi cerita ke kita, komen di bawah. Kasih tahu kalian ngapain aja, hal positif apa yang kalian lakuin kalau misalnya di rumah. Nah, kalau misalnya bicara hal positif, walaupun di rumah kita tetap bisa produktif teman-teman. Nah, kita bisa ngelakuin hal-hal yang seenggaknya tuh punya manfaat. Nih kayak teman saya tuh ada tuh yang kalau misalnya lagi di rumah aja dia lagi nambah massa otot. Nah, termasuk dengan saya sedang menambah massa lemak di tubuh saya. Lebih cabi kan saya. Nah, gini teman-teman, lanjut lagi ya. Karena sebenarnya kita akan mulai ibadah dan kita akan membahas tema tentang new normal hari ini. Kira-kira menurut teman-teman, kita kan lagi menjalani nih new normal sekarang ini. Kalau bicara soal new normal, apa sih menurut teman-teman semua new normal itu? Boleh komen di bawah ini biar nanti saya baca. Yang komentarnya paling bagus dapat berkat langsung dari Tuhan. Nah, nggak dapat apa-apa sih, dapat berkat dari Tuhan udah paling baik loh. Nah, kalau misalnya bicara soal new normal lagi nih, kira-kira kalau misalnya sudah berani keluar nih teman-teman, sudah ada yang berani makan di luar atau mungkin sudah ada yang berani jalan-jalan, perlengkapan apa aja sih yang harus kalian bawa? Yang misalnya bisa kalian bawa dengan mudah sehingga kalian tetap menaati peraturan new normal. Boleh juga ya share di bawah biar saya tahu, saya baca. Sekali lagi, hadiahnya berkat langsung dari Tuhan. Oke, kita akan mulai siapkan pikiran kita semuanya. Cari tempat senyaman-nyamannya karena beribadah butuh satu tempat yang nyaman supaya kita bisa tenang, bisa lebih fokus dengan Tuhan juga. Nah, sekali lagi siapkan hati kita, siapkan pikiran kita tertuju semua sama Tuhan. And ini dia Youth Messenger online service. Shalom teman-teman, hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yuk,
ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh. Mulia namamu. 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 Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. One, two, three, go. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, three, go. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. One more say. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Yes Lord, yes God. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami ucap syukur Bapa, pada hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh datang untuk menyembah Engkau Raja. Kami boleh datang masuk ke hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Biarkan Engkau yang satukan hati, satukan pikiran kami Tuhan, untuk datang lebih lagi padamu Yesus Kristus. Yes Lord. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
ucap syukur buat hari ini, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami, agar apa yang kami dengarkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom guys, gimana kabarnya hari ini? Tetap berdoa, aku tetap percaya bahwa semuanya baik-baik saja, oke? Oke, pasti sudah lama tidak berjumpa dengan mukaku yang cantik dan imut ini. Oke, masih stay tune ya di YouTube channel GWAP ya, oke? Nah, hari ini I mau bahas tema new normal, oke? Nah, teman-teman, hari ini saat-saat ini kita memasuki era new normal. Udah bukan memasuki sih, ya udah sedang menjalani era new normal ya. Nah, new normal itu apa sih teman-teman? Nah, bahasa Jawanya itu normal baru ya, atau normal baru ya. Nah, apa sih new normal? Kehidupan kita berjalan nih dengan normal. Yang kerja udah mulai kerja, yang usaha udah mulai buka usaha. Nah, tapi ada hal-hal baru yang mulai harus kita jalani. Hal-hal baru yang kita harus lakukan berbeda dari normal-normal sebelumnya. Makanya disebutnya new normal. Apa aja contohnya? Teman-teman harus pakai masker kemana-mana. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, saya nggak pakai masker ya kan. Kan ini di syuting doang. Oke, harus pakai masker. Terus harus rajin cuci tangan. Cuci kaki, sikat gigi, kayak mau bobo itu mah ya. Terus habis itu harus lebih higienis, harus lebih steril kemana-mana, bawa tisu basah, tisu kering, tisu-tisu sejenisnya. Terus habis itu berusaha untuk tidak bersentuhan dengan yang lain, pakai sikut kalau buka pintu. Nah, hal-hal seperti itu sedang kita jalani saat-saat ini, oke? Pakai sarung tangan, sarung cap gajah duduk ya kan, semua kita pakai ya demi mensterilkan tubuh kita gitu ya kan. Nah, itu adalah hal-hal baru, mungkin bagi sebagian orang bahkan termasuk saya, hal itu tidak dilakukan dulu ya, boro-boro masker, pakai helm aja keluar, alah warung doang, bentar doang ya kan, gak usah gitu. Nah, tapi sekarang kita harus mulai terbiasa melakukannya. Nah, makanya disebut dengan new normal. Tapi tenang, sharing gue hari ini bukan tentang new normal yang itu, karena gue bukan mau penyuluhan ya, gue bukan dari dinas kementerian sosial apapun itu, tapi gue mau bahas tentang new normal yang ada di Alkitab. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke intinya, kita sama-sama buka Alkitab kita, pastikan di rumah teman-teman ada Alkitab ya, jangan mentang-mentang karantina terus Alkitabnya nggak tahu udah kemana, parah itu namanya, oke? Ya, kita sama-sama buka di Matius 5 ayat 38 sampai 42. Ai bacain dari sini, kalian baca dari rumah masing-masing, oke? Usahakan untuk bersuara, walaupun aku tidak mendengar kalian, oke? Ya, kita baca sama-sama ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Oke, dari ayat ini saya mau bagiin 2 poin penting ya. Tenang aja, cuma 2, jadi teman-teman harap jangan mulai gusar-gusar ya, tetap fokus ya pada kamera Anda ya, oke? 2 poin penting, yang pertama, ini pakai bahasa Inggris, tolong dong hargai saya, bahasa Inggris nih. Don't more, asik, don't more. Don't more artinya jangan berlebihan, oke teman-teman? Di ayat 38 dikatakan, kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Teman-teman sering gak sih kita dengar nih di zaman sekarang nih, orang-orang sering bilang, kalau orang baik sama gue bakal jauh lebih baik sama tuh orang. Benar ya? Tapi ingat, kalau orang jahat sama gue
gue jauh lebih jahat 7 kali lipat dari setan ya. Jadi orang tuh maunya timbal balik ya. Apa yang diperlakukan kepada dia sama juga diperlakukan kepada orang lain. Nah, hal itu membuat mungkin orang kepengen supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena. Nah, makanya banyak prinsip kalau lu nggak mau jahatin gue, ya udah jangan jahatin. Kalau lu nggak mau gue jahatin, jangan jahatin gue. Itu ya prinsipnya ya. Ada sebab dan akibat. Nah, jadi pada zaman perjanjian lama dulu, hukumnya begitu. Sebab akibat itu, timbal balik itu. Nah, gue ambil di Imamat 24 ayat 19 sampai 20. Bunyinya gini. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Nah, jadi zaman dulu nih teman-teman, kalau seseorang menyakiti kita, misalnya lagi ribut nih, lagi berantem, terus matanya bonyok ketonjok, kita harus tonjok balik matanya sampai bonyok. Makanya dibilang mata, gigi ganti gigi. Bahkan sama hewan ternak pun, misalnya lagi iseng nih selengkat kambing, kakinya patah. Kambing teman-teman kakinya diselengkat sampai patah. Jadi benar-benar hukumnya itu adalah balas dendam. Hal yang sama harus dirasakan juga, hukuman yang sama harus dirasakan juga. Itu terjadi pada zaman perjanjian lama. Bisa kita bayangkan betapa sadisnya ya, kalau misalnya terjadi di sekarang juga. Waduh, bisa kayak apa nih ributnya, oke? Tapi mungkin yang kita alami sekarang ya mungkin gak sampai kayak gitulah ya. Mungkin gak sampai separah itu, karena ya jarang lah terjadi ribut-ribut yang sampai menyakiti fisik gitu ya. Nah, tapi kehidupan kita pasti nggak lepas dari namanya konflik ya. Karena nggak semua orang suka dengan kita. Nggak semua orang menyetujui hal yang kita lakukan. Nggak semua dalam tubuh kita, dalam hidup kita bisa diterima sama orang. Nah, mungkin yang sering terjadi, orang menyakiti kita seringnya adalah lewat perkataan. Misalnya ya, oke mungkin nggak tonjok-tonjokan banget nih, nggak yang sampai mata ganti mata nih. Tapi mungkin lewat perkataan ya. Misalnya ngatain teman ya, Giling lu sekarang gendut banget, apaan lu makan kambing ya? Gitu ya kan. Oke kita cuma ketawa. Tapi dalam hati kita bilang apa? Gue sumpahin lu lebih gendut dari gue, bukan kambing doang yang telan, sapi juga lu telan saking gendutnya. Oke, bagi gue itu adalah hal simple cara balas dendam. Ya, mungkin kita nggak sampai kayak, oke orang ngatain sampai kayak, tonjok-tonjokan, rambutnya di ini, cengklak gitu-gitu apa, enggak. Oke, tapi kita mengharapkan hal yang sama, kata-kata yang menyakitkan yang sama juga terjadi kepada orang itu. Menurut gue itu adalah hal simpel membalas dendam. Atau mungkin ada hal-hal lain, misalnya, lu mah gak bakal sukses, lihat aja lu mas-masan begini. Lalu dalam hati kita, oke, gue sumpahin lu juga gak bakal sukses dari gue. Lebih buruk malah dari gue. Bagi gue sama aja kita kayak di perjanjian lama. Kita mengharapkan hukuman yang sama buat mereka. Atau mungkin dalam pekerjaan ada seseorang yang memfitnah kita bakal balik memfitnah dia, kita cari cara lagi untuk memfitnah dia. Bagi gue itu kita sama aja dengan cara yang lama, di perjanjian lama, membalas dendam. Nah, tapi yang Tuhan mau pastinya bukan itu. Makanya poin yang pertama yang gue bagi adalah don't more, yaitu jangan berlebihan. Teman-teman, apa maksud dari jangan berlebihan? Teman-teman jangan berlebihan menanggapi sikap seseorang sehingga menimbulkan kejahatan dan pikiran-pikiran jahat, ya. Sehingga tidak menimbulkan pikiran dan perbuatan yang jahat. So, don't more itu artinya jangan berlebihan. Jadi, oke, kalau misalnya ada seseorang yang menyakiti, oke, stay cool aja, ya kan, pakai kacamata, jangan lupa swag, ya kan. Nah, ya udah gitu, jangan terlalu berlebihan, karena kalau kita berlebihan menyikapinya, pasti akan ada timbul pikiran, akan ada skenario yang jahat, oke mulai bahkan bukan hanya sampai di pikiran saja, itu akan
dinyatakan lewat perbuatan dan orang menyebutnya juga dengan balas dendam, oke? Jadi teman-teman, poin yang pertama itu don't more, jangan berlebihan. Jangan berlebihan menilai, menanggapi sikap seseorang terhadap kita sehingga tidak menimbulkan pikiran dan perbuatan yang jahat, oke? Sip. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau yang pertama tadi don't more, yang kedua adalah do more. Asik, so bahasa Inggris aku guys. Udah lama nih gak ngomong bahasa Inggris, oke? Do more, artinya lakukan lebih. Setelah tadi kita jangan berlebihan, terus sekarang disuruh lakukan lebih. Jadi lakukan lebih apa nih, oke? Nah, ada hal baru yang Tuhan ajarin buat kita. Kalau di perjanjian lama balas dendam, tapi Tuhan mau di sekarang ini Tuhan kasih peraturan yang baru. Bagi kita mungkin tidak biasa, sama ketika kita harus pakai masker segala macam, bagi kita mungkin gak biasa. Tapi ketika kita berjalan sehari-hari, lama-lama mulai terbiasa. Kayak misalnya kita pakai masker tiba-tiba mau turun nih, oh iya masker gue, lama-lama jadi terbiasa. Nah sama, Tuhan juga mau kita mulai terbiasa nih melakukan hal baru, peraturan baru yang Tuhan kasih buat kita. Kalau dulu hukumnya hukum balas dendam, sekarang Tuhan kasih yang namanya hukum kasih. Oke, Tuhan menggantikan hukum Taurat dengan hukum kasih. Itu yang Tuhan mau kita untuk melakukannya. Nah, kalau dulu kita sering nih ngelampiasin emosi, menuntut balas orang supaya mereka juga rasakan apa yang kita rasakan, tapi tidak untuk sekarang. Yesus ngajarin kita untuk do more. Yang kedua itu ya, melakukan lebih. Lebih apa? Lebih jahat. Bukan ya guys, jadi kayak kalau orang jahat kita lebih nih, oke siap gue lebih jahat, bukan ya. Tapi lebih, yang pertama lebih baik kualitasnya dan yang kedua lebih banyak kuantitasnya, oke. Kita sama-sama bahas ya, do more ini apa? Kita sama-sama baca di ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke, kalau dulu nih perjanjian lama, ditampar pipi kiri, kita tampar balik pipi kiri dia, ya itu dulu. Atau kita ditinju, kita tinju balik. Tapi sekarang Tuhan bilang apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Pak gitu ya, satu lagi dong, kasihan nih yang kanan belum bonyok ya kan. Sekarang begitu tuh kata Tuhan. Dan ini bukan kiasan ya guys, bener-bener nampar, ini bukan bahasa yang melebay-lebaykan, beneran tamparan gitu ya. Tuhan suruh kasih, udah kasih gitu. Artinya apa? Teman-teman disuruh untuk tidak membalas kejahatan. Itu adalah hal yang Tuhan mau sampaikan dari ayat ke-39 ini. Artinya udah jangan balas. Itu artinya disuruh kasih pipi kanan itu, ya udah stop, tidak melanjutkan keributan itu lagi. Oke, nah itu. Lalu di ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, zaman dulu kalau orang nih lagi ada masalah apa aja perkara, pasti dibawa ke pengadilan. Bahkan kalau kita mau punya seseorang pun itu dibawa ke pengadilan. Kalau lagi kepengen barangnya si A, ya udah datang aja ke pengadilan gitu. Makanya di ayat ke-40 ini bilang kalau seseorang pengen baju kamu nih, Tuhan suruh kasihlah juga jubahmu. Kalau seseorang pengen baju kalian nih, kasih sama lemari-lemarinya guys ya, oke? Sama kamar-kamarnya kalau bisa, oke? Nah, jubah itu bicara soal apa? Jubah itu jauh lebih mahal dari baju, jauh lebih mewah. Zaman dulu jubah hanya dipakai oleh para bangsawan. Rakyat jelata nggak ada ya, pakai jubah itu nggak ada. Mereka pakainya kutang, salah ya. Pokoknya mereka pakainya baju biasa, baju biasa. Tapi Tuhan suruh apa? Suruh kasih jubah. Berarti apa? Dumornya lebih baik kualitasnya. Kalau hanya baju ya biasa, tapi Tuhan suruh kasih jubah. Lebih baik, dumor, lakukan lebih baik. Jubah itu lebih baik daripada baju. Tuhan suruh kasihkan. Oke? Lanjut lagi. 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke?
Dulu belum ada nih kendaraan ya, jadi mereka adanya zebra, jerapah, unta, semua binatang keluar ya. Oke, belum ada tuh mobil-mobil keren begitu ya. Pasti masih jalan, apalagi rakyat biasa mereka pasti jalan. Nah makanya Tuhan umpamanya nih kalau misalnya ada yang minta jalan sama lu 1 mil, jalanlah sama dia 2 mil. Artinya apa teman-teman? Artinya lakukan lebih banyak kuantitasnya. Kalau tadi lebih baik kualitasnya, yang ini lebih banyak kuantitasnya. Orang cuma minta 1, teman-teman kasih 2 ya. Jadi contohnya, gue minta roti sama kalian kasih sama panggangannya, sama seresnya, coklat, susu, kopi. Nah itu lebih banyak kuantitasnya ya. Itu makanya do more yang Tuhan mau itu yaitu, kasih yang Tuhan mau itu yaitu kasih lebih, berikan lebih baik kualitasnya dan lebih banyak kuantitasnya ya. Yang tadi kan cuma minta 1 tapi kita kasihnya 2. Nah itu yang Tuhan mau di hukum Taurat, di hukum kasih yang baru ini ya teman-teman. Oke, di ayat ke-42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah ini agak-agak pusing mungkin orang bikinnya aduh kayaknya susah deh, tapi ini pesan Tuhan, ini perintah Tuhan yang baru yang kita harus lakukan. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, apa yang orang lain minta sama kita harus beri loh. Ini perintah Tuhan loh, bukan perintah saya. Dan jangan menolak orang yang mau minjam dari kita. Siap-siap habis ini banyak yang minjem ya. Oke, nah ini loh perintah Tuhan, hukum kasih, bukan hukum Taurat, hukum kasih. Nah ini adalah poin yang kedua yaitu do more. Oke. Yang pertama tadi teman-teman apa? Don't more atau jangan berlebihan, yaitu jangan berlebihan menanggapi sikap seseorang sehingga tidak menimbulkan pikiran dan perbuatan jahat ya. Jadi kalau dulu orang jahat kita balas jahat, tapi sekarang enggak. Jangan berlebihan. Oke, enggak kenapa-kenapa, oke, baik-baik saja, oke. Nah, sehingga tidak ada pikiran dan perbuatan jahat. Yang kedua adalah do more, lakukan lebih. Lebih apa? Lebih baik kualitasnya dan lebih banyak kuantitasnya. Lebih baik bicara apa lagi? Misalnya orang minta baju, kita kasih jubah. Oke, lebih banyak orang minta jalan sama kita 1 mil, kita jalan sama dia 2 mil. Jadi apa teman-teman? Artinya kita menjadi berkat 2 kali lipat. Oke. Nah, inti dari semuanya yang gue telah bicarain itu adalah 2 poin penting itu, intinya adalah kasih. Tuhan datang menggenapi semuanya dengan kasih dan Tuhan mau kita pun melakukan kasih. Dia datang untuk kita, dia telah mati untuk kita semua karena kasih. Dan Tuhan mau kita juga melakukannya untuk orang lain, mempraktekannya untuk orang lain, kasih itu sendiri. Teman-teman mungkin aduh susah nih, kayaknya nggak bisa deh, gimana bisa nih orang jahat nih ya. Misalnya lagi asik-asik, lagi sukacita tiba-tiba ada yang komen di IG story kita, ya lu sekarang tuh jerawat batu atau jerawat apa nih katanya gitu kan. Mana bisa sih nggak julitin balik, mana bisa sih? Enggak, teman-teman jangan lihat standar yang dulu. Ya, jangan lihat peraturan yang dulu, lihat peraturan yang sekarang dan teladannya itu adalah Yesus, yaitu teladan kasih itu sendiri. Dan ketika teman-teman mulai biasa, mulai mempraktekannya sering-sering, maka teman-teman mulai terbiasa. Oke? Teman-teman pasti bisa melakukannya. Kalau hukum lama balas dendam itu kita sudah nggak berlaku lagi ya. Sekarang new normal, hukumnya adalah hukum kasih. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, maka katakan don't more, jangan berlebihan menanggapi sikap mereka. Ketika ada orang yang meminta tolong, maka do more, lakukan lebih baik kualitasnya dan lebih banyak kuantitasnya. Oke? Gue tahu ini sulit dilakukan, tapi gue percaya teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti mampu, karena sama seperti new normal yang kita telah jalani sekarang ini, kita bisa melakukannya. Demikian juga hukum kasih yang Tuhan telah kasih ini buat kita juga pasti bisa melakukannya. Bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Amin teman-teman. Oke,
Itu aja sharing dari gua, singkat, padat, dan jelas. Semoga jelas ya. Oke, semoga teman-teman semua terberkati dan mari kita tetap percaya, tetap melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, salam new normal. Oke, sekarang kita mau berdoa ya teman-teman ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menerapkan hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami hari ini Tuhan, supaya kami boleh melakukannya kepada teman-teman kami, orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kami boleh melakukan lebih 2 kali lipat, lebih banyak dari yang orang lain butuhkan, menjadi berkat 2 kali lipat lebih banyak dari yang orang lain butuhkan. Terima kasih Bapak, berkati, urapi kami selalu, kami mau memberikan yang terbaik bukan untuk diri kami, bukan untuk orang lain tetapi untuk Tuhan. Terpujilah, termulia nama-Mu Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kami menuju daripada new normal ya Tuhan. Kami percaya melalui kehidupan kami yang semakin hari semakin sempurna, disempurnakan karena Roh Kudus dalam kehidupan kami dimampukan dalam melakukan segala aktivitas kami. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.